Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita akan lanjutkan perbincangan kita. Pak Menteri, kalau tadi kita sudah berbicara mengenai yang lain hal begitu ya terkait dengan RUU Cipta Kerja dan pemberian bantuan UMKM. Nah, ini saya mau menanyakan terkait dengan pengawasan dari pihak kementeriannya sendiri bagaimana nih, Pak? Karena ini kan jumlahnya besar nih, agar tidak terjadi penyelewengan dan lain-lain hal seperti itu, Pak Menteri. Ya, betul. Strategi kami memang bukan di ujungnya, tapi di hulunya. Mhm. Jadi waktu pada proses uh, pengumpulan data, Mhm. klarifikasi data, kami betul-betul di situ sebelum ada perintah Mhm. eksekusi untuk dibayar oleh bank penyalur, kami pastikan dulu datanya valid, ya. Dan pihak bank pun sesuai dengan prinsip bank, tentu dia akan mengecek dulu ini apakah punya usaha mikro, Mhm. ya, dan orang yang bersangkutan nanti yang dipanggil, ya, dipanggil untuk menandatangani self declaration bahwa dia memang layak menerima, dia punya usaha mikro, dia memang rekeningnya kan kelihatan, dia tidak punya uang banyak lah, ya, maksimum kan di saldonya 2 juta, Ya. begitu. Tapi kan ada permasalahan baru juga nih Pak Menteri, ketika sudah diberikan bantuan oleh pemerintah begitu, apakah UMKM ini juga bergerak juga dengan kondisi seperti ini Pak Menteri? Kan dengan kondisi seperti ini, ya daya beli masyarakat juga berkurang begitu. Ya, betul. Kalau ini sih kita optimis lah bahwa bantuan hibah modal kerja ini akan dipakai oleh mereka lah Hmm. untuk modal, ya, diputar Ya. gitu. Karena mereka ini pengusaha sebenarnya cuma dalam skala kecil, uh, walaupun mungkin ya tiap bulan kepakailah 100.000, 200.000 untuk konsumsi keluarga begitu karena omset lagi turun kan, seperti Hmm. itu. Tapi itu dari sejak awal kita pahami lah, ya, kita tolerir. Karena ini kan dibahas juga melibatkan BPKP, ya, Hmm. KPK juga terus melakukan koordinasi dengan kami memastikan program ini tepat sasaran. Hmm. Jadi sebenarnya poinnya bantuan ini memang untuk membantu untuk para UMKM baru atau memang boleh digunakan untuk kehidupan sehari-hari Pak Menteri? Sebenarnya ini untuk modal kerja. Ini kan bukan bantuan untuk orang miskin. Ini Hmm. bantuan modal kerja untuk usaha mikro. Hmm. Ya. Nah, mereka nalurinya orang dagang itu kan kalau punya uang diputar dulu, Ya. ya, nggak dikonsumsi karena mereka sadar kalau dikonsumsi mereka habis uangnya, tidak punya usaha. Dan rata-rata kan misalnya seperti katakanlah tukang gado-gado. Hmm. Ya, waktu itu saya dengan Pak Presiden mendampingi tanya jawab Presiden dengan mereka si penerima. Ada yang usaha eh, eh, tukang bakso, tukang sayur, itu ya range modal usahanya 500.000 sampai 1 juta begitu ya, tukang jamu begitu. Nah, begitu mereka dapat 2,4 juta, langsung mereka mau nambah usaha, ya kan, nambah gerobak begitu. Itu memang mereka manfaatkan betul, dan kita memang berharap dengan bantuan ini uh, mereka itu menjadi bankable. Apalagi sekarang pemerintah juga sudah membuat perubahan kebijakan KUR, kredit usaha rakyat yang ultramikro, yang di bawah 10 juta juga bunganya di nolkan, 0% kan, dari 6% kita 0% kan, itu sampai bulan Desember. Dan mungkin nanti kita lihat lagi apa perlu diperpanjang sampai kuartal pertama tahun depan. Kami Baik. Kementerian Koperasi yang mensubsidinya kira-kira ke pihak bank. Baik. Dalam kondisi seperti ini, banyak UMKM yang akhirnya menuju ke online.
Ada tidak Pak dari data Kementerian Bapak sendiri begitu? Bagaimana sejauh ini peningkatan UMKM online kita begitu Pak? Ya betul. Jadi sekarang ini kan karena pembatasan fisik ya PSBB, banyak restoran tutup, mall tutup. Jadi memang tren belanja sekarang lewat online. Ya. Dan ada peningkatan luar biasa ya dari teman-teman unicorn ya, itu mereka bilang dibandingkan 10 tahun lalu ini dalam waktu beberapa bulan semasa pandemik itu peningkatannya luar biasa. Dan kalau kita lihat laporan McKinsey, kuartal 2 tahun ini naik penjualan di marketplace online itu 26% dengan rata-rata 3 juta transaksi setiap hari. Tapi memang harus diakui, tidak semua UMKM bisa jualan di platform digital. Ya. Meskipun sekarang, karena terkait 3 hal, terkait dengan kapasitas produksi, kualitas produksi, juga literasi digital di UMKM kita masih rendah. Tapi sekarang jangan khawatir ya, banyak platform digital yang berkembang yang dalam skala kecil-kecil, skala market lokal atau market tertentu, sekarang banyak sekali. Ada kondisi yang mengkhawatirkan di saat tengah kondisi pandemi saat ini, Pak Menteri, di saat orang membutuhkan banyak dana begitu ya. Sampai saat ini sudah banyak sekali yang menjamur begitu, koperasi simpan pinjam, termasuk saya pernah mendapatkan SMS broadcast begitu Pak Menteri, terkait dengan pinjaman begitu ya. Ini bagaimana nih pengawasan dari Kementerian Bapak, apakah bisa dipertanggungjawabkan ini Pak? Teregistrasi tidak sih mereka ini? Ya, betul. Muncul bahkan beberapa koperasi simpan pinjam besar yang gagal bayar. Ya. Nah, memang ini problem dari pengawasan kita yang harus diakui lemah. Karena itu kami sekarang mengubah model pengawasannya yang lebih kuat ya. Nah, itu rata-rata memang koperasinya setelah kami periksa itu melakukan penyimpanan, ya, yaitu mereka rata-rata menginvestasikan tabungan, katakanlah tabungan anggotanya itu di luar kepentingan anggota. Mereka masuk ke grupnya mereka sendiri, diinvestasikan di hotel, di properti, dan sekarang semua hotel, saya kira pariwisata kan terpukul. Nah, mereka gagal bayar. Nah, ini yang sekarang kami coba bantu diselesaikan bersama Kementerian Kumham, ya, juga dengan pengadilan kita dampingi. Mungkin ada himbauan Pak Menteri, silahkan dari Pak Menteri untuk masyarakat kita, warga kita agar berhati-hati dengan kondisi ataupun dengan koperasi simpan pinjam yang tidak bisa dipertanggungjawabkan seperti ini. Ya, betul. Saya kira 59% koperasi di Indonesia yang 123 ribu lah totalnya itu bergerak di usaha simpan pinjam. Nah, karena itu nanti kalau mau investasi, menaruh uang di koperasi simpan pinjam, menjadi anggota, itu memang harus dilakukan pengecekan dulu ya, apakah koperasinya itu sudah terdaftar, ya, juga dijalankan dengan manajemen yang benar. Koperasi-koperasi simpan pinjam yang terdaftar di website, jadi kita bisa mengecek begitu, apakah ini benar di bawah dari naungan dari Kementerian Bapak begitu? Ya, itu yang kami lakukan sekarang ini. Jadi kita ada hotline, jadi kalau ada konsultasi itu, ada banyak juga kemarin teman-teman yang public figure lah, ada konfirmasi. Yang kemudian uangnya macet lah, karena ada yang gagal. Tapi saya kira itu hanya sebagian kecil ya. Depkop ya, seperti koperasi kan. Itu saya kira di sana itu hotline-nya. Kami juga melakukan proaktif untuk menjemput kasus-kasus gagal bayar ya. Baik. Kalau kita mau melihat dari jenis koperasi seperti yang saya ingin ketahui, izin membuat koperasinya itu seperti apa sih Pak?
apa syarat-syaratnya? Apakah memang harus ada minimal keanggotaan atau bagaimana gitu? Ya, sebelum ini untuk mendirikan koperasi itu sulit, ya, bahkan dikeluhkan karena dianggap tidak fair. Kalau misalnya mau bikin PT, ya, korporasi itu mudah. Nah, sekarang syarat keanggotaan kita turunkan dari 20 ke 9. Kita kalau bandingkan dengan misalnya koperasi di Eropa, di Amerika, itu rata-rata 3 sampai 5 syarat minimum anggota untuk memulai membentuk koperasi. Dan saya kira pembentukannya sih gampang selama ini sebenarnya, hanya perlu pergi ke notaris, dan notaris yang kemudian mengurus pendaftarannya di Kumham, ya. Dan saya kira kita targetkan ke depan 1 sampai 2 hari lah udah bisa selesai. Nih.